Shalom teman-teman, mari kita memulai acara doa anak pada hari Kamis. Sebelum kita memulai acara doa anak pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami ingin mendengarkan acara doa anak. Berkati kami supaya lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Yesus Pokok. Pokok kita caranya, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus pokok kita caranya, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Baiklah teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Yan, kita mau mendengarkan firman. Enaknya nyanyi lagu apa ya? Dia semakin bertambah gimana? Gimana lagunya? Dia harus makin bertambah. Oh iya iya iya. Baiklah teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Dia Harus Makin Bertambah. Dia
harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Salam, apa kabar? Luar biasa, dahsyat. Luar biasa, hari ini kita berjumpa kembali dalam Doa Anak DB Immanuel Cabang Simolangit. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian meskipun melalui daring ya. Kalian adalah pendoa-pendoa yang setia dan selalu diberkati Tuhan ya. Hari ini kita akan renungkan firman Tuhan yang baru ini berjudul Lakukan Bagianmu. Tentunya kalian tahu ya firman Tuhan ya, sering membaca firman Tuhan. Nah, kali ini ada ayat yang kita baca bersama ya, Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Teman-teman, kalian pasti tahu apa yang harus kalian kerjakan ya, karena prinsip Tuhan, untuk bisa diberkati Tuhan, kita melakukan bagian kita. Ya, ayat ini menegaskan bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Harapan kita serahkan kepada Tuhan. Ya, nah, Allah bekerja setelah kita taat melakukan bagian yang diperintahkan Tuhan. Di Alkitab kita ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan bagiannya karena taat melakukan firman Tuhan. Mereka diberkati, berhasil dalam hidupnya karena mengandalkan Tuhan. Ya, contoh Alkitab, tokoh Alkitab yaitu Nuh. Ya, kemudian Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Yosua, Gideon, Rut, Hana, semua tokoh-tokoh Alkitab yang berhasil karena mengandalkan Tuhan, melakukan bagiannya dan diberkati Tuhan. Nah, Pak Roni tidak menjelaskan semua ya, karena masih banyak tokoh-tokoh Alkitab, tidak hanya sampai berhenti di Hana dan seterusnya ya. Pak Roni akan mengupas satu tokoh untuk kita teladani, yaitu Gideon. Dalam Hakim-Hakim 7 ayat 1-8 ya. Siapa Gideon? Nah, teman-teman, kita sedikit mengenal Gideon ya. Ada 8 informasi tentang Gideon. Yang pertama, arti Gideon, si penghancur. Dari suku Manase, nama ayahnya Yoas, Bani Abiezer. Nama lain Gideon adalah Yerubbaal. Tempat tinggalnya di Ofra. Dan Gideon ini memiliki banyak anak laki-laki, 70 orang. Apa jasa Gideon? Nah, jasa Gideon adalah berhasil mengalahkan bangsa Midian yang mengepung bangsa Israel. Jumlah bangsa Midian ini luar biasa banyaknya, 120.000. Mereka berkumpul di dekat mata air Harod, memerintah sebagai hakim selama 40 tahun. Nah, Gideon ini taat melakukan bagiannya.
hal yang luar biasa kita pelajari hari ini adalah Gideon mengalahkan bangsa Midian tidak dengan pasukan yang jumlahnya ratusan ribu, tidak teman-teman. Bahkan Gideon disuruh Tuhan ya mengumpulkan bangsa Israel. Mula-mula terkumpul 22.000 orang, terlalu banyak. Kemudian ditantang oleh Gideon, siapa yang takut dan gentar boleh pulang. Ternyata tinggal 10.000, masih terlalu banyak. Tuhan tidak ingin bangsa Israel menjadi sombong, merasa berhasil karena kekuatan sendiri. Maka Tuhan menyuruh Gideon memerintahkan bangsa Israel untuk minum, ya, minum diseleksi. Yang minum dengan menghirup menggunakan tangan, itu yang dipilih oleh Tuhan. Ya, ternyata sebagian besar minumnya seperti anjing, teman-teman. Ya, lidahnya dicelupkan ke dalam air sungai, ya. Hanya 300 orang yang minum menghirup dengan tangan. Nah, ini yang dipilih Tuhan. Ya. 300 orang melawan ratusan ribu bangsa Midian. Menang tidak bangsa Israel? Wah, ini luar biasanya ya. Senjatanya yang digunakan tidak menggunakan pedang dan tombak, perisai, tetapi Tuhan memerintahkan senjatanya hanya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh. Ini perang model apa ya? Melawan ratusan ribu bangsa Midian itu hanya menggunakan sangkakala dan buyung kosong dengan suluh. Ya, tetapi Gideon taat, teman-teman. Ini perang yang membutuhkan iman, teman-teman. Secara manusia tidak masuk akal bisa menang, hanya 300 orang, senjatanya cuma sangkakala dan buyung kosong dengan suluh. Tetapi Gideon melakukan bagiannya. Tuhan turut bekerja menyertai Gideon, ya. Nah, teman-teman, lebih jelasnya kalian saksikan video Gideon mengalahkan bangsa Midian, ya. Selamat menyaksikan. Bangunlah, turunlah, menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tapi jika kau masih takut, kau dan pelayanmu pura harus menyelinap ke perkemahan. Lalu dengarkan pembicaraan pasukan Midian, maka kau akan memiliki keberanian untuk turun menyerbu. Aku telah bermimpi, dan di mimpiku ada roti jelai berguling ke perkemahan Midian dan menghantam tendaku, menjungkir balikannya dan melindasnya. Satu-satunya arti dari mimpimu adalah Tuhan telah memberikan Gideon bin Joash orang Israel kemenangan atas Midian dan semua sekutunya. Tidak mungkin. Apa yang akan kita lakukan? Kita harus lapor, komandan. Jika arti mimpimu seperti itu, kita hancur. Apa kau yakin dengan arti mimpi itu? Bangun! Bangun! Tuhan telah memberikan perkemahan pasukan Midian ke tangan kita. Berikan tanduk rusa ke semua orang. Berikan mereka semua kendi untuk menaruh obor. Ketika sampai di perkemahan musuh, kita menyebar dan mengepungnya. Lalu tunggu aku meniup tanduk rusa sebagai tanda. Ketika kalian mendengarnya, tiup tanduk rusa kalian dan berseru, untuk Tuhan dan untuk Gideon. Apa? Cuma itu? Obor dan kendi? Itu mah bukan sebuah rencana. Itu alat dekorasi.
mungkin terjadi. Mereka terlalu banyak. Tidak bisa keluar. Mereka mengelilingi kita. Mereka mengejar kita. Lari! Itu berhasil, benar-benar berhasil. Pasukan Midian kebingungan. Mereka jadi saling menyerang sendiri. Dan sisanya kabur menyelamatkan diri. Aku nggak percaya ini terjadi. Lihat itu, Gideon. Aku nggak mengerti bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi. Percayalah kepada Tuhan, Joy. Dia akan menunjukkan caranya. Nah, kalian sudah menyaksikan video Gideon mengalahkan bangsa Midian. Kurang lebih seperti itu ceritanya, teman-teman, ya. Jadi, Gideon berhasil mengalahkan bangsa Midian. Ya, bangsa Midian kalah. Mereka saling bunuh-membunuh. Ya, panik, takut, dan tercerai-berai. Gideon menang. Dan akhirnya amanlah bangsa Israel selama Gideon menjadi hakim 40 tahun. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Kita kembalikan kepada diri kita, teman-teman. Ya, ada banyak beberapa ayat yang Pak Roni angkat bahwa kita harus melakukan bagian kita seperti Gideon. Contoh yang sering kalian baca, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Teman-teman, apa bagian kita? Yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah tentunya surga, ya. Di dalam surga ada Allah yang bertahta. Kita harus mencari sungguh-sungguh Allah. Karena Allah itu Allah yang hidup dan Allah suka dicari. Allah suka disembah, Allah suka dipuji. Sebab itu kita harus selalu hidup ini berseru kepada Tuhan, mencari Allah. Ya. Dan kebenarannya ada di mana, teman-teman? Ada di Alkitab. Nah, sudahkah kita mencari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, rajin membaca firman-Nya? Sudahkah kita menyediakan waktu setiap hari untuk membaca firman-Nya? Nah, ini pertanyaan buat kita. Sudahkah kita melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh mencari firman Allah? Karena firman Allah itu firman yang hidup, yang tinggal dalam hati kita setiap kali kita membaca. Justru firman Allah itu adalah jaminan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita setia membaca firman Tuhan. Bagian Allah apa? Memberkati kita, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Ya, segala yang kita butuhkan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, Tuhan tahu yang terbaik untuk anak-anaknya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Ya. Satu lagi ayat. Kita melakukan bagian kita. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bagian kita adalah memastikan firman Allah tinggal dalam hati kita dengan cara membaca firman Tuhan sehari satu pasal saja kalau masih pemula, karena makanan roh kita adalah firman Allah. Ya, bagian Allah adalah memberkati kita, bahkan Allah meminta supaya kita berseru menyampaikan apa yang kita butuhkan, dan Tuhan akan memberkati kita. Ya,
Bahkan di Pengkhotbah 5 ayat 18 itu jelas sekali, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Teman-teman, apa yang kita punya sampai hari ini, ingat itu adalah kuasa yang untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena kita melakukan bagian kita, ya. Kelak kalau kalian sudah bekerja, bisa membeli harta benda, memiliki kekayaan, ingat itu adalah kuasa yang Tuhan berikan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya, jangan melupakan sumber berkat. Tetap mengandalkan Tuhan. Serahkan harapanmu kepada Tuhan. Dan milikilah kuasa untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Di dalam Yohanes 16 ayat 24 dikatakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Minta berkat Tuhan. Kita berdoa, minta sesuatu pada Tuhan harus dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Harus dalam nama Tuhan Yesus, karena Yesus adalah nama segala nama yang berkuasa di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Ya. Kalau kita ingin diberkati Tuhan, ayo lakukan bagian kita dengan setia. Maka Tuhan akan memberkati kita tepat pada waktunya. Tuhan punya waktu yang terbaik buat kita. Ayo melangkah, lakukan bagian kita. Ya, jangan mengasihani diri sendiri. Kalau kita mau berubah hidup kita, mau diberkati Tuhan, melangkah, melakukan bagian kita, maka Tuhan juga melakukan bagiannya, memberkati kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami sangat diingatkan Tuhan untuk sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Setia melakukan bagian kami sebagai anak-anak Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenaran, dan selalu memastikan firman Allah tinggal dalam hati. Dan masih banyak bagian harus kami kerjakan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, pemeliharaanmu bagi kami sampai hari ini. Terpujilah namamu Bapa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan mengakhiri tahun 2020. Kami merasakan ada banyak penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Dan kami di tahun yang baru, kami serahkan tujuan hidup kami di tahun yang baru. Kami percaya Tuhan mendengar dari surga, membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan Tuhan Tak Pernah Janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Baik adik-adik, saat ini kita akan berdoa. Kita doakan Bu Ina dan Pak Ayun dalam pekerjaan mereka. Kita juga doakan Gereja Baptis Indonesia Immanuel, Pendeta Yoce Tairas bersama tim yang melayani di sana ya. Kita juga berdoa untuk gereja kita, untuk kebutuhan-kebutuhan kita selama sebulan dan juga pergumulan kita. Baik, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami saat ini anak-anakmu bersatu hati berdoa untuk Bu Ina. Terima kasih Bu Ina dan Pak Ayun sudah menjadi donatur buat kami dalam kasih Bunda. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka karena mereka sudah melakukan yang terbaik bagi kami, membayar keperluan-keperluan kami. Tuhan berikan kesehatan pada mereka ya Tuhan, supaya mereka dapat menikmati anugerah Allah dalam hidup mereka. Juga kami berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia Immanuel, berkati Pendeta Yoce Tairas, berkati para tim yang melayani. Tuhan memberkati mereka sehingga pelayanan mereka dapat dinikmati oleh jemaat Tuhan. Juga berdoa untuk Gereja Simolangit, berdoa untuk kebutuhan peredam suara, berdoa untuk kebutuhan setiap bulannya, dan juga kami berdoa untuk jemaat-jemaatmu. Kiranya Tuhan menolong memberkati mereka yang saat ini sedang sakit. Kami mohon jamalah mereka yang saat ini sedang punya masalah. Tuhan kiranya akan menolong mereka. Dan saat ini Tuhan, kami mengakhiri ibadah doa anak pada sore hari ini. Kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya, bukan memuji-Mu selamanya. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.